Dalam berinvestasi saham, bukan hanya uang saja yang diperlukan. Percuma Anda banyak uang kalau tidak paham cara berinvestasi. Bisa-bisa Anda terjebak investasi bodong ataupun berinvestasi di perusahaan yang salah, yang bisa mengakibatkan Anda rugi besar. Sebelum Anda mau berinvestasi, sebaiknya Anda menguasai 3 hal berikut ini. Apa saja itu? Yang pertama, mind atau pemikiran. Mind, bias emosional sering mempengaruhi trading plan dan menyebabkan keputusan tidak lagi objektif. Reason to buy or sell. When to buy or when to sell menjadi tidak lagi jernih. Bias kognitif seperti FOMO atau fear of missing out, beli karena ikut-ikutan, adalah salah satunya. Segala sesuatu yang dilandasi oleh emosi pada dasarnya tidak baik, termasuk dalam berinvestasi. Emosi hanya akan membawa Anda terpuruk lebih dalam, sehingga hilang kesempatan memperoleh cuan. Anda harus mampu mengelola emosi ketika berinvestasi. Tidak terlalu larut dalam euforia ketika investasi Anda meraih keuntungan besar. Tetapi Anda juga tidak marah ketika investasi anjlok dan merugi. Selalu ingat tujuan investasi Anda. Ingat kondisi pasar dan kondisi ekonomi tidak pernah statis. Selalu ada gejolaknya, dan hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor. Selain itu, kondisi ini tidak pernah dapat diprediksi dengan tepat. Akibatnya, seorang investor yang berinvestasi saham cemas dan bingung untuk mengambil keputusan. Hal pertama yang dapat Anda lakukan saat mengalami hal ini adalah mengingatkan diri tentang tujuan utama investasi. Anda harus fokus pada tujuan investasi tersebut supaya target yang ditetapkan bisa tercapai. Yang kedua, money. Money, seringkali kita tidak disiplin dalam menerapkan metode dan trading plan yang sudah dipersiapkan karena bias emosional. Kita membutuhkan money atau uang dalam setiap eksekusi trading agar tidak terjebak pada risiko trading yang berlebihan mengganggu psikologis trading kita. Selain memastikan memilih saham yang bagus, money management menjadi faktor yang bagus dan harus diperhitungkan oleh investor. Money management akan berguna ketika investor atau trader akan mengambil keputusan. Money management atau manajemen keuangan biasanya mengacu pada proses menentukan anggaran, alokasi tabungan, evaluasi pengeluaran tabungan, atau bahkan mengawasi penggunaan modal investasi individu atau secara berkelompok. Money management dilakukan sebelum dan sesudah investasi atau trading. Penting bagi investor dan trader untuk mengevaluasi sistem manajemen keuangannya. Bagaimana kondisi keuangan Anda? Mengenali kondisi keuangan sebelum berinvestasi dapat mencegah kerugian akibat perilaku serakah di kemudian hari. Terlebih, jika Anda masih memiliki utang yang cukup besar, jangan sampai investasi mengganggu stabilitas keuangan Anda. Lebih parah lagi jika sampai investasi dari hasil pinjaman. Dengan mengetahui kondisi keuangan, Anda dapat
membuat strategi yang tepat. Dan apa tujuan investasi Anda? Beberapa kali ditemukan kasus investor yang berinvestasi tanpa tujuan, entah karena mengikuti teman atau kurang memahami soal investasi. Jika seseorang berinvestasi tanpa tujuan, dapat mengakibatkan inkonsistensi di tengah-tengah investasi. Contohnya, ketika melihat harga saham yang fluktuatif, investor mengambil keputusan berdasarkan emosi dan keadaan saat itu tanpa mempertimbangkan apa tujuan awal berinvestasi. Sebab dari awal memang tidak tahu investasi itu untuk apa. Selain itu, dengan tujuan investasi, investor dapat menyesuaikan produk investasi apa yang dapat mewujudkan tujuannya secara optimal. Dan bagaimana diversifikasi yang telah dilakukan? Wajib diingat bagi investor dan trader bahwa resiko akan selalu ada. Maka Anda harus memahami betul apa kelebihan dan kekurangan produk dari segi risikonya. Sebab saat Anda menganalisis sebuah produk, bukan hanya melihat keuntungannya saja, tetapi juga faktor risikonya. Untuk meminimalisasi risiko, diversifikasi bisa menjadi opsi pilihan. Pastikan Anda tidak hanya berinvestasi pada satu produk investasi saja. Dan bagaimana cara Anda menganalisis dan mengambil keputusan dalam memilih suatu emiten? Pertanyaan ini sangat umum dijumpai dalam investasi. Bagaimana cara Anda memilih saham yang bagus? Bagaimana cara memilih emiten? Untuk menjawab hal itu, investor harus mempelajari value investing dan growth investing. Pendekatan analisis fundamental akan membantu investor dengan tenang dan konsisten dalam menerapkan money management. Yang ketiga, ada metode. Sebelum melakukan investasi, penting bagi investor untuk melakukan analisis kelayakan investasi tersebut. Metode penilaian investasi adalah salah satu analisis fundamental untuk mengidentifikasi tren investasi jangka panjang dan memperkirakan profitabilitas di masa depan. Mempelajari cara menjadi investor saham didasarkan pada metode yang sehat dan terukur dalam eksekusi strategi trading. Manfaatkan tool yang ada di aplikasi Ajaib untuk menemukan peluang investasi saham Anda dan kalkulasi risiko Anda dalam setiap opportunity. Tentu saja saya menyarankan Anda untuk berinvestasi di salah satu aplikasi buatan anak bangsa, yaitu Ajaib, yang pasti sangat user friendly bagi kita semua, apalagi bagi Anda yang masih pemula. Kapan kita harus mulai? Mari tanyakan Jem Mas Iqbal. Tunggu hari baik. 1 Januari 2112. Kali. Berani mulai investasi sekarang. Invest saham atau reksadana Di satu aplikasi Ajaib. gampang buat yang baru berani mulai. Aman lagi. Bisa meroket kapan aja. Yuk, saatnya berani mulai investasi saham. Dan reksadana. Ajaib, berani maju. Jangan lupa download dan install aplikasi Ajaibnya. Dan jangan lupa gunakan kode di bawah ini untuk mendapatkan bonus saham gratis. Oke teman-teman semua, itulah 3 hal yang wajib yang harus Anda pelajari sebelum terjun ke dalam dunia investasi. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik.